Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sakit hati dengan mantan kekasih, seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyebarluaskan video asusila melalui pesan singkat dan media sosial. Kamera atlet diaktifkan, ratusan pengendara motor di Batu Raja, Ogan Komering Ulu terekam melanggar peraturan lalu lintas. Menikmati sejuknya udara di wisata Candi Bumi Ayu sambil belajar sejarah. Informasi pertama, sakit hati dengan mantan kekasih. Seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyebarluaskan video asusila mantan kekasihnya melalui pesan singkat dan media sosial. Pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di Jakarta Barat dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Sempat menjadi buronan polisi, pria berinisial Ade warga Desa Karangagung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya tertangkap. Ade ditangkap di wilayah Tambora, Jakarta Barat karena menyebarluaskan video asusila mantan kekasihnya melalui pesan singkat dan media sosial. Pelaku dan korban sebelumnya sempat berpacaran selama 4 tahun. Keduanya pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Namun karena pelaku merasa sakit hati, mantan kekasihnya memiliki pacar baru. Pelaku pun nekat menyebarkan video asusila. Aku yang emosi terus tidak sengaja ngomong putus, Pak, tercepet ngomong putus. Terus kalau ada LDR-an miskomunikasi jadinya putusnya, Pak. Putusnya ada. Kamu sudah berapa kali berhubungan sama dia? Berhubungan intim? Sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Itu video itu disebar ke siapa-siapa? Ke emaknya, Pak, ke kawannya, terus ke cowoknya. Oh, intinya sakit hati kamu tuh ya, sama cewek itu ya? Iya, Pak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia terancam 6 tahun penjara. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, bahwasanya pelaku melakukan mentransmisikan data yang berupa dokumen yang melanggar kesusilaan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita telepon genggam dan video asusila yang telah disebarluaskan sebagai barang bukti. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Seorang warga di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditangkap karena membuka lahan dengan cara dibakar. Pelaku ditangkap saat terpantau oleh Satuan Tugas Karhutla yang sedang patroli udara. Dandi, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun ditangkap polisi karena membuka lahan di Desa Tanjung Sari 1, Kecamatan Lempuing, Ogan Komering Ilir dengan cara dibakar. Tindakan tersebut dilakukan Dandi bersama rekannya Agus yang kini masih buron. Saat diinterogasi, tersangka berdalih membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan baru. Meski sempat diperingatkan oleh perangkat desa dan pihak kepolisian, tersangka tetap nekat melakukan pembakaran lahan yang sempat menimbulkan kabut asap di wilayah Lempuing. Di sana kita temukan lahan yang telah terbakar kurang lebih ada 4 hektar yang telah terbakar. 3 hektar itu dibakar pertengahan bulan Mei 2023 dan 1 hektar dibakar pada saat ditemukan tim patroli udara dari Satgas Karhutla Provinsi Sumsel. Ada faktor kesengajaan yang dilakukan oleh 2 orang tersangka ini sehingga mengakibatkan timbulnya kebakaran lahan. Tersangka ditangkap usai pihak kepolisian mendapat laporan dari Satgas Karhutla yang sedang patroli udara pada 3 Juni 2023. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Perkebunan. Kini hukuman 10 tahun penjara menanti tersangka. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla mengikuti apel siaga di lapangan terbang Stanfak Kabupaten Pali. Kegiatan tersebut untuk melihat kesiapan petugas dan peralatan yang digunakan saat menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan.
warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Pali menggelar apel gabungan siaga Karhutla di lapangan terbang Stafak pada Selasa pagi. Apel yang dipimpin oleh Wakil Bupati diikuti oleh sejumlah institusi seperti TNI, Polri, BPBD Kabupaten Pali, Barisan Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan perwakilan perusahaan perkebunan. Apel bersama ini untuk melihat kesiapan personel serta peralatannya dalam menghadapi Karhutla di Kabupaten Pali. Karena Kabupaten Pali merupakan salah satu wilayah yang dikenal rawan akan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Sebab hampir sebagian besar dari wilayah ini merupakan lahan gambut yang sulit dipadamkan saat terjadi kebakaran lahan. Mana upaya kita melibatkan semua stakeholder yang ada di kabupaten, pemadam kebakaran atau bencana kebakaran lahan dan hutan bukan tanggung jawab dinas kehutanan saja, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tanggung jawab semua pihak. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati memeriksa beberapa peralatan yang akan dipergunakan personel Satgas Karhutla. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan siap dioperasikan. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan karena akan berdampak luas terhadap masyarakat sekitar. Menyampaikan syukur kita kepada Allah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Dan kepada kita itu Ratusan pengendara sepeda motor di Kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu terekam kamera tilang elektronik melanggar aturan lalu lintas. Tercatat ada 2 pelanggaran terbanyak, pengendara tidak menggunakan helm dan melawan arus lalu lintas. Sejak dipasang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), ratusan pengendara sepeda motor di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu terekam kamera pemantau melanggar aturan lalu lintas. Alat ETLE yang dipasang di 2 titik, kawasan Ramayana dan Simpang 4 lampu merah air pauh, dalam satu hari merekam setidaknya 700 hingga 800 pelanggaran. Sejauh ini pelanggaran terbanyak yaitu pengendara tidak memakai helm dan melawan arus lalu lintas. Sedang titik pelanggaran lalu lintas terbanyak berada di kawasan Ramayana. Tingkat pelanggaran yang tertinggi titik yang di Ramayana itu tidak memakai helm. Tidak memakai helm. Dan yang kedua melawan arus. Kalau persentasenya berapa persen? Persentasenya sekitar 70% tuh. Tidak memakai helm. 70% untuk pelanggaran itu Mas. Tidak memakai helm. Untuk jumlah pelanggaran per hari yang bisa terekam oleh per hari antara 700 sampai 800 per hari. Iya, hanya dengan 2 ETLE saat ini. Iya. Selain pengendara sepeda motor, ada juga pengendara mobil yang melanggar peraturan tidak menggunakan sabuk pengaman. Bagi mereka yang melanggar peraturan, surat tilang elektronik akan dikirimkan ke alamat yang tertera di surat tanda nomor kendaraan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.